Mari kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan baik. Silakan dipimpin salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Akan saya absen ya. Yang tidak hadir siapa? Iya ya, alhamdulillah hadir semuanya. Baik. Dari saya mulai. Kemarin materi yang sudah saya sampaikan terkait dengan teknologi dengan industri, di mana teknologi dan industri adalah teknologi penerapannya industri 1.0 dengan industri sampai dengan industri 5.0. Ada yang bisa menyampaikan, merefleksikan apa itu penerapan industri informatika dengan industri 1.0 dengan industri 5.0. Baik, siapa yang mau merefleksikan dari yang kemarin? Ya, silakan. Revolusi industri 1.0 atau pada tahun 1750 pada masa ini menemukan titik terangnya dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Ya, industri 2. Ya, silakan. Revolusi industri 2.0 pada awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik pada masa ini. Mobil-mobil sudah dimulai diproduksi secara massal, namun proses produksi tersebut terkendala dengan suatu produksi. Ya, dengan industri 4.0. Ya, silakan. Revolusi industri 4 dimulai dari tahun 2000 hingga saat ini. Revolusi ini terfokuskan pada perkembangan dunia digital seperti IoT, Internet of Things. Perubahan revolusi ini membawa perubahan yang signifikan. Revolusi 4 menerapkan digitalisasi dalam kehidupan. Disampaikan teman-teman kalian dari refleksi industri 1.0 sampai dengan industri 5.0 bahwasanya informatika teknologi itu kaitannya dengan industri sangat berperan dan sangat berguna sekali bagi kehidupan bermasyarakat, karena semuanya hampir kebutuhan itu hampir semuanya mencakup teknologi. Baik, saya lanjutkan lagi sebelum ke pelajaran. Saya ingin aktivitas kalian bisa mengikuti dengan baik. Ini semangatku. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana hari ini? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Silakan tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu sistem komputer. Nanti saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peran dari sistem komputer ini, cara kerja komputer, kemudian proses data, kemudian mekanisme internal yang terjadi pada komputer, seperti itu ya. Baik, untuk acuan pembelajaran ini nanti kalian bisa menggunakan buku paket atau buku yang lainnya yang kalian bawa, dan juga kalian bisa menggunakan media handphone ya untuk mengakses internet jika diperlukan, dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan selain materi ya, game atau yang lainnya tidak usah dibuka ya. Baik, ini kita gunakan untuk diskusi, jadi nanti ada beberapa materi yang saya berikan dan ada materi yang harus kalian diskusikan. Saya lanjutkan, silakan dibuka buku paket kalian di halaman 111 ya. Silakan untuk literasi terlebih dahulu ya, dibaca materinya. Kasus yang pertama itu silakan dipelajari dan diamati serta dianalisis. Ini cuma 5 kilo.
apik yo. Apik. Untuk apik tapi yo tetap minus. Itu OSIS yo. Ada OSIS saja. Baik, setelah kalian membaca, ini saya putarkan video tentang sistem kerja komputer ya. Silakan diamati dan dianalisis untuk mengidentifikasi dari sistem komputer. Tadi materi yang sudah saya tayangkan, kira-kira apa yang perlu dipertanyakan untuk materi ini? Ya, silakan. Apa itu sistem operasi dan apa contoh-contoh dari sistem operasi? Baik, apa itu sistem operasi dan beberapa contoh dari sistem operasi? Sistem operasi adalah suatu software inti yang dipergunakan untuk penumpang dari software yang lain, seperti software aplikasi. Ya, kemudian contoh dari sistem operasi itu sendiri ada operating system Windows, kemudian ada operating system Linux, kemudian ada operating system Unix. Ya, di antaranya operating system smartphone juga ada, yaitu Android, kemudian ada apa? iOS, seperti itu ya. Baik, itu tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Baik, apa? Contoh aplikasi di dalam sistem operasi bisa Microsoft Office, bisa Photoshop, bisa Corel, bisa aplikasi editor video, editor foto. Kemudian ada lagi, ya banyak. Ada yang bisa menyebutkan kembali apa aplikasi itu? Aplikasi apa? Ya, bisa digunakan di laptop pada Windows. Apa? Excel, Linux bukan. PowerPoint termasuk Microsoft Office. Baik, di dalam tugas nanti diskusinya bisa berupa PPT atau video atau artikel atau poster, bisa disampaikan ya dalam bentuk apapun, tergantung kelompoknya masing-masing. Seperti itu ya. Kemudian nanti ada yang setelah selesai tugas itu ada yang maju untuk menyampaikan presentasinya ke depan sesuai diskusi kelompok, sesuai tema masing-masing. Terus mengenai sistem komputer kan? Dikerjakan sesuai dengan tugasnya ya. Iya, cuma 24 ya, 24. Berkolaborasi antar teman, berdiskusi, ya, materi topik yang dibahas setiap kelompoknya disesuaikan. Selain membuka informasi untuk mengumpulkan data, ya.
Itu, weh, sing iki lho rek. Kuwi sing Mungkin ada yang kembali? Ya, silakan. Coba pendukung itu apa? Coba pendukung itu apa? Ada yang bisa menjelaskan ya? Ya Pak, Silakan. software atau aplikasi tambahan contohnya antivirus. Software atau aplikasi tambahan, contohnya antivirus ya, benar sekali. Sudah, ada yang ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, hari ini kita diskusi ya. Hari ini kita diskusi sesuai kelompok yang sudah dibentuk ya. Kemarin, mari kita diskusikan materi yang akan saya berikan. Sudah selesai? Dilanjutkan. Halaman berapa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tanaya Akira. Saya di sini sebagai moderator. Saya Tumbuh dari Avandi. Saya Putri Nela Agustin. Saya Eva Laila Nuraini. Saya Nadia Putri Obareta. Selanjutnya kami akan menyampaikannya. Hasil diskusi kelompok kami yaitu secara umum komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, dan yang ketiga pengguna. Baik, ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi materi yang sudah
sudah saya berikan. Ya. Ini saya akan merefleksikan bahwasanya materi dari sistem komputer itu ada beberapa software ya. Di antaranya software itu ada yang namanya sistem operasi, kemudian ada yang namanya software aplikasi, kemudian ada yang namanya software pendukung, di mana setiap masing-masing software mempunyai peran dan fungsinya tersendiri. Kemudian selain software ada juga yang namanya hardware. Ya, hardware itu komponen keras yang saling mendukung kinerja dari sebuah komputer. Kemudian ada juga yang namanya firmware. Firmware itu adalah orang yang mengelola, ya, tahu yang menggunakan, user yang menggunakan komputer. Ya. Dari materi ini, bagaimana perasaan kalian? Ya. Selama mengikuti kegiatan ini, silakan diisi link yang sudah saya kirim di grup WA. Ya. Ada yang ditanyakan? Iya. Kalau gitu materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang yaitu materi tentang dampak ya, terhadap sosial, dampak informatika terhadap sosial. Silakan dipelajari di bab berikutnya. Kemudian baik, materi sebelum kita tutup, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. saya akhiri